I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Nah, dalam tahap kegiatan bimbingan dan konseling kelompok ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, yang keempat ada tahap pengakhiran. Nah, di sini saya akan fokus membahas mengenai tahap kegiatan. Nah, dari tahap kegiatan ini anggota kelompok diharapkan telah dapat membuka dirinya lebih jauh dan menghilangkan defensifnya. Nah, hubungan antara anggota kelompok itu tumbuh dengan baik, saling tukar pengalaman dalam bidang suasana perasaan yang terjadi, pengutaraan, penyajian, dan pembukaan diri yang berlangsung dengan bebas. Nah, para anggota juga harus bersikap saling membantu, saling menerima, saling menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat rasa kebersamaannya. Nah, pada tahap kegiatan ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kehidupan kelompok. Kenapa? Karena dari kegiatan kelompok ini, tahap ini itu sangat dipengaruhi pada tahap sebelumnya. Jadi jika apabila pada tahap sebelumnya itu berlangsung dengan efektif, maka tahap ini juga akan berlangsung atau dapat dilalui dengan baik. Nah, begitupun dengan sebaliknya, jika tahap sebelumnya itu tidak berjalan dengan tidak baik atau tidak efektif, maka tahap ini juga tidak dapat dilalui dengan baik. Nah, sebagai tahap inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya itu cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok sendiri itu adalah seorang konselor atau guru BK. Nah, ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin kelompok dalam tahap kegiatan ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka. Jadi, sebagai seorang pemimpin kelompok harus mengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka. Yang kedua, aktif akan tetapi tidak banyak berbicara. Jadi, pemimpin kelompok harus memberikan kesempatan kepada anggota kelompoknya untuk mengutarakan ide atau pendapatnya dalam proses kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, yang ketiga yaitu memberikan dorongan dan penguatan yang penuh dalam kegiatan ini. Jadi pemimpin kelompok harus memberikan dorongan dan penguatan yang penuh kepada anggota kelompoknya, supaya anggota kelompoknya ini saling membantu dalam mengutarakan idenya, dalam mengutarakan masalahnya, saling menerima satu sama lain, dan memperkuat rasa kebersamaannya dalam kelompok. Pada tahap kegiatan ini, kelompok benar-benar sedang mengarah pada pencapaian tujuannya. Anggota kelompok dapat mengembangkan dirinya, baik itu pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun kemampuan dalam bersosialisasi. Nah, selain itu dapat membahas mengenai masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, serta keikutsertaan seluruh anggota kelompoknya secara aktif dan dinamis dalam membahas topik baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran, atau perasaan. Nah, adapun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap kegiatan bimbingan kelompok. Yang pertama adalah mengemukakan topik. Nah, pada tahap ini masing-masing anggota kelompok secara bebas mengemukakan masalah masing-masing secara bergantian, dan juga pemimpin kelompok mengemukakan suatu topik untuk dibahas dalam topik kelompok tersebut. Nah, yang kedua adalah menentukan topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Jadi, jika ada masalah atau konflik salah satu anggota yang urgent, maka itu yang didahulukan dalam kegiatan itu, yang harus dituntaskan terlebih dahulu masalahnya. Seperti itu. Nah, jika ada yang belum terlalu jelas, maka tanya jawab antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok tentang hal yang belum jelas itu menyangkut topik yang akan dikemukakan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah membahas topik masalahnya.
anggota dan pemimpin kelompok membahas topik secara mendalam dan tuntas mengenai masalah dari anggota kelompoknya. Jadi kita harus menyelesaikan satu persatu masalah yang terjadi pada diri individu anggota kelompok. Nah, yang keempat adalah kegiatan sampingan. Yang kelima adalah menegaskan komitmen anggota kelompok yang masalahnya kali dibahas, apa yang akan dilakukan berkenaan dengan adanya pembahasan demi terentaskannya masalah tersebut.